Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Xiaoyan menoleh ke rubah guntur dan Netherdock yang berada di luar futon lalu berkata, "Mengapa Anda berdua tidak masuk ke futon ini dan menyerap energinya bersama-sama?" tanya Xiaoyan. "Energi semacam ini tidak memiliki banyak efek bagi kita. Bahkan jika kita menyerap sebanyak mungkin masih akan sulit untuk meningkatkan kekuatan kita," ucap rubah guntur menjelaskan kepada Xiaoyan. Kekuatan mereka tampaknya telah mencapai kemacetan. Tidak ada cara untuk meningkatkannya lagi. Xiaoyan yang mendengar ini dia mengerti lalu berkata, "Jadi begitu, sekarang saya tidak akan melepaskan kesempatan baik ini untuk meningkatkan kekuatan," ucap Xiaoyan mulai memasuki kondisi kultivasi untuk menyerap energi futon. Di antara futon cahaya bersinar dan energi seperti partikel yang terlihat dengan mata telanjang terus-menerus mengalir ke tubuh tim Fearless. Setelah beberapa saat Xiaozan dan Nan Erming menerobos ke tahap akhir bintang 9. Molly Strongzhin dan King Muer juga telah ditingkatkan dari tahap awal bintang 9 ke tahap menengah. Jing Wusen, Zeni Langtian dan Qian Ning juga menerobos langsung dari Dodi bintang 7 ke Dodi bintang 8. Long Xitian menerobos dari Daoxian bintang 1 ke Daoxian bintang 1 tahap menengah. Sementara itu Long Yan dari bintang 1 menengah menjadi bintang 1 akhir. Yang terakhir Xiaoyan juga mengalami peningkatan dari Daoxian bintang 2 menengah menjadi Daoxian bintang 2 akhir. Kekuatan semua orang telah meningkat secara signifikan. Tetapi setelah menembus satu ranah kecepatannya mulai melambat. Lagi pula kapasitas tubuh untuk suatu waktu sangat terbatas. Setelah sekian lama banyak dari mereka mulai membuka mata. Meskipun mereka tidak terus menerobos tetapi kekuatan semua orang stabil. Xiaoyan adalah orang terakhir yang meninggalkan futon dan cahaya futon secara bertahap memudar. Jika Xiaoyan terus menyerap energi futon ini mungkin kekuatannya bisa langsung menembus ke Daoxian bintang 2 puncak. Tetapi Xiaoyan bukan orang yang egois, apalagi dalam pertempuran berikutnya satu tim jauh lebih kuat daripada satu orang. Dengan kekuatan semua orang dipromosikan adalah sesuatu yang paling diinginkan Xiaoyan. Pada saat ini Xiaozan tiba-tiba berkata kepada semua orang, "Kalian lihatlah, sepertinya aku memiliki jimat," ucap Xiaozan. "Jimat? Apa itu?" tanya semua orang. "Aku memiliki bukit hitam di kepalaku," ucap Xiaozan. "Itu adalah kehendak dari Dewa Black Mountain. Saya tidak menyangka si tua itu akan memilih seseorang di ranah Dodi," ucap Netherdock berkata dengan takjub. Xiaozan masih menggaruk kepalanya, merasakan jimat itu. Segera pikiran Xiaozan bergerak dan Black Mountain yang sangat besar menyusut menjadi seukuran kepalan tangan saat bergantung di depannya. Semuanya melihat adegan ini tidak bisa untuk tidak terkejut. Orang pertama yang sangat bersinar adalah Ding Yue. Ia berkata, "Xiaozan, bisakah kamu mengendalikan Black Mountain ini?" ucap tertegun Ding Yue menyaksikan Xiaozan bisa merubah bentuk Black Mountain menjadi kecil. "Sepertinya saya telah mengendalikannya," ucap Xiaozan tersenyum bangga. "Hal yang bagus Xiaozan. Apakah Anda tahu bahwa seluruh Black Mountain penuh dengan logam langka? Jika dibuat menjadi sesuatu yang lain seperti senjata, pasti akan terjual dengan harga yang sangat besar. Sekarang lebih baik Anda memberikannya kepada saya. Anda akan mendapat 30% dari uang yang kami dapatkan. Apakah Anda setuju?" ucap Ding Yue. Mendengar kata-kata itu Xiaozan menatap Ding Yue dengan tatapan ngeri. "Bagaimana mungkin Xiaozan mau menjual jimat ini?" Netherdock lalu berkata. "Black Mountain ini adalah simbol dari Dewa Black Mountain. Dan bisa dikatakan senjatanya, tetapi dengan kekuatanmu saat ini kamu hanya dapat menunjukkan kurang dari 10% dari kekuatannya," ucap Netherdock menjelaskan. Karena Black Mountain juga membuat pilihan warisnya maka dia tidak keberatan.
Jika kehendak Dewa Black Mountain tidak memilih salah satu dari mereka, maka tidak ada satupun yang bisa mengambil Black Mountain. Netherdock sangat jelas bahwa kelompok orang ini adalah apa yang diperintahkan oleh Dewa Black Mountain yang dia tunggu. Xiozan lalu berkata, "Lalu bagaimana aku menggunakannya?" tanya Xiozan. Meskipun Xiozan mendapatkan Black Mountain ini, dia tidak mengetahui cara menggunakan keterampilan bertarung atau latihan. Netherdock lalu berkata, "Ketika tuan saya menggunakannya itu adalah metode yang paling sederhana dan paling primitif. Kekuatannya sepenuhnya ditentukan oleh berat Black Mountain ini. Sekarang masukkan sumber energi kaisar Anda ke dalam Black Mountain," ucap Netherdock. Xiozan mengangguk dan terus-menerus menuangkan sumber energi kaisar ke Black Mountain. Black Mountain yang menjadi seukuran kepalan tangan langsung berubah menjadi ukuran 100 kaki. Melihat adegan ini Netherdock sedikit terkejut, segera dia menginstruksikannya lagi. "Sekarang cobalah untuk mengaduknya," ucap Netherdock kepada Xiozan. Xiozan mengangguk, ia memegang sudut Black Mountain dengan sangat mudah. Ia bisa merasakan bahwa gunung hitam di depannya terasa sangat ringan. Melihat ini ekspresi tim Fearless sangat jelek. "Mengapa itu terasa sangat ringan?" tanya Xiozan agak bingung. "Jawaban ini sangat sederhana, itu karena kamu sekarang adalah pemiliknya. Sehingga kamu dapat dengan mudah melambaikannya. Jika kamu memiliki kekuatan yang cukup itu bisa menjadi ukuran 100 kaki, 1000 kaki atau bahkan puluhan ribu kaki. Namun hanya Dewa Black Mountain yang pernah melakukannya sekali. Namun waktu itu Dewa Black Mountain hampir terbunuh oleh serangan balik," ucap Netherdock. Mendengar kata-kata itu semua orang terkejut, tetapi juga bersuka cita untuk Xiozan karena mendapatkan jimat seperti itu. Sementara itu ketika semua orang ingin Xiozan memamerkannya, tiba-tiba sebuah suara muncul di ruang yang independen dari lubang cacing. Terlihat sebuah bahtera berbentuk aneh perlahan memasuki ruang reruntuhan. Di bahtera terdapat puluhan sosok yang dipimpin oleh pria yang bernama Xie. "Apakah kamu yakin di sini?" ucap seorang pemimpin itu yang bernama Xie. "Ya tuan, ini adalah tempat reruntuhannya," ucap bawahan di sebelahnya menangkupkan tangannya dengan hormat. "Dalam mengapa tidak ada apa-apa di sini?" tanya Xie. "Seharusnya tidak ada yang salah dengan informasinya. Tuanku, sepertinya seseorang selangkah lebih maju dari kita," ucap bawahan itu memandang kelompok Xiaoyan dari kejauhan. Pada saat yang sama Xiaoyan dan yang lainnya juga menemukan mereka dari kejauhan. Pemimpin dari pasukan ini yang bernama Xie berkata, "Oh, ternyata peninggalan ini sudah ditemukan oleh orang lain. Tetapi ini juga sangat bagus. Saya hanya perlu menyuruh mereka menyerahkan semua harta peninggalan yang mereka dapatkan. Dengan begitu saya akan menghemat banyak waktu dan masalah," ucap Xie. Setelah itu dia mengendalikan bahtera miliknya untuk menuju ke tempat Xiaoyan dengan cepat. Di sisi lain Xiaoyan berkata kepada semua orang, "Akan ada masalah. Persiapkan diri kalian," ucap Xiaoyan. Bahtera asing itu melayang di depan kelompok Xiaoyan dan puluhan sosok bergegas turun. Pemimpin kelompoknya bernama Xie lalu berkata, "Saya rasa Anda sudah mendapatkan keberuntungan dari peninggalan ini kan?" ucap Xie. "Siapa yang pertama kali datang maka ialah pemiliknya," ucap Xiaoyan. "Benarkah? Tetapi di mata saya selama saya menginginkannya maka tidak ada aturan untuk yang pertama datang. Tentu saja selama Anda bersedia menyerahkan semua harta yang Anda dapatkan, maka saya bisa dengan murah hati membiarkan kalian tetap hidup," ucap Xie. "Kalau begitu, mulai saat ini saya akan mengajarkan sedikit aturan kepada Anda. Sebagai orang pertama yang menemukannya maka ia bisa dikatakan tuannya. Bahkan jika Anda bersikap sopan kepada kami, itu tidak menjamin apakah tuan ini akan memberikan apapun kepada Anda," ucap Xiaoyan dengan sangat tenang. "Sungguh lidah yang tajam, Dao Xian bintang 2 sebenarnya sangat berani bertingkah sombong di hadapan saya. Karena ini masalahnya Anda bisa meninggalkan nyawa Anda di sini," ucap Xie dengan sangat marah.
Sebelum dia akan bertindak tiba-tiba auman keras terpancar dari 3 mulut Netherdock. Momentum kuat meledak dari tubuhnya, seekor binatang buas dengan kekuatan Daosian bintang 4 juga berani berteriak di depan saya. Ini memang sangat menarik, ucap Xie dengan suara dalam. Oh, bagaimana jika dua, ucap Sioyan tersenyum sedikit. Rubah guntur berubah menjadi sangat besar kemudian berhenti di samping Netherdock. Sontak ekspresi jelek melintas di wajah Xie merasakan aura Daosian bintang 5 dari rubah guntur. Sial, ayo pergi, ucap Xie melambaikan tangannya untuk mengisyaratkan semua orang pergi. Ia tahu bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk menghadapi situasi saat ini. Tentu saja Sioyan tidak akan melepaskannya begitu saja saat dia berkata, sangat tidak sopan jika Anda bisa datang lalu pergi begitu saja, bukan? Sekarang saya merasa bahwa Anda pasti mengambil banyak harta dari orang lain, kan? Karena itu serahkan semuanya kepada kami, ucap Sioyan dengan senyum yang jahat. Xie lalu berkata, saya adalah seorang yang berasal dari kuil 10.000 iblis. Kekuatan semacam itu bukanlah sesuatu yang dapat kamu provokasi, ucap Xie. Ketika kelompok Sioyan mendengar nama kuil 10.000 iblis, Netherdock dan rubah guntur sedikit gemetar, dan ada beberapa perubahan di mata mereka. Begitu juga Sioyan sangat terkejut saat mendengar kuil 10.000 iblis. Karena Anda mengenali keagungan kuil 10.000 iblis kami, maka saya akan mengampuni Anda. Sekarang karena saya ingin pergi dari sini maka tidak ada yang diperbolehkan menghalangi saya, ucap Xie. Meskipun kata-kata yang diucapkan oleh Xie sangat tinggi, pada kenyataannya dia berkeringat dingin di seluruh tubuhnya. Saat Xie akan kembali ke bahtera miliknya tiba-tiba Sioyan bergerak seperti hantu dan menghantam tubuhnya. Menerima serangan diam-diam ini seteguk darah menyembur dari mulut Xie. Ia berbalik memandang Sioyan dengan marah saat berkata, apa yang Anda lakukan, teriak Xie, sekarang ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Jika Anda tidak menjawabnya Anda bisa melupakan untuk pergi, ucap Sioyan menatap dingin ke arah Xie. Xie tahu posisinya sangat tidak beruntung dengan adanya rubah guntur dan Netherdock. Dia sama sekali tidak memiliki kesempatan menang. Dia hanya bisa memandang Xiaoyan dan menuruti apa yang Xiaoyan inginkan. Apa yang ingin Anda tanyakan, tanya Xie, mengapa kuil 10.000 iblis menyelamatkan jiwa Hun Tiandi, tanya Xiaoyan. Hun Tiandi, jadi Anda seseorang yang bernama Xiaoyan itu, tanya Xie. Setelah ia mendengar nama Hun Tiandi, Xie menatap Xiaoyan dengan heran. Sejak Hun Tiandi telah memulihkan kesadarannya dia selalu menyebut nama Xiaoyan dengan aura membunuh yang kuat. Xiaoyan tidak menyangkalnya saat menganggukkan kepala. Xie lalu berkata, ternyata Anda adalah orang yang selalu disebut-sebutkan oleh Hun Tiandi. Saya akan memberitahu Anda bahwa Hun Tiandi juga mengikuti kompetisi atas nama benua. Mungkin Anda memiliki kesempatan untuk bertemu dengan musuh lama Anda di sana, ucap Xie. Pada saat itu saya tidak membunuhnya adalah kesalahan terbesar saya. Sekarang saya pastikan akan menyelesaikan ancaman itu jika bertemu di kompetisi atas nama benua, ucap Xiaoyan. Jangan bermimpi terlalu jauh mengingat kekuatan Anda yang hanya Daosian bintang 2. Dalam kompetisi ada banyak lawan yang lebih kuat dari Anda. Dan mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan Anda, ucap Xie. Xiaoyan mengangkat tangan saat mendengar kata-kata Xie. Api surgawi membumbung tinggi ke langit. Pukulan api guntur bersiul menuju ke arah Xie. Xie sudah menduga bahwa Xiaoyan akan menyerang. Segera dia membentuk perisai darah untuk melindungi tubuhnya. Namun di bawah serangan api guntur pelindung darah yang dia ciptakan langsung hancur. Xie yang melihat ini langsung panik dan dengan cepat mengeluarkan pedang merah. Xiaoyan tidak mengerti serangannya, tinju api guntur menghantam pedang merah tanpa peringatan apapun. Serangkaian yang disertai oleh ledakan sonik ini membuat telinga banyak orang merasakan sakit yang luar biasa. Pedang merah hanya mampu menahan sesaat sebelum akhirnya hancur di bawah pukulan-pukulan api guntur.
Tubuh CCE terpental ke belakang dan menabrak batu sangat keras. Hari ini saya akan membiarkan Anda untuk hidup lebih lama. Ini akan menjadi peringatan bagi kuil 10.000 iblis Anda. Jika Anda masih berani memprovokasi kami di masa depan, saya tidak segan-segan untuk membantai semua kelompok Anda, ucap Sioyan. Mendengar ancaman ini, bawahan CCE segera membawa tubuh CCE ke bahtera dan segera meninggalkan tempat ini. Sioyan menghela nafas lalu berkata, semua sudah diselesaikan. Sudah saatnya kita pergi dari sini, ucap Sioyan. Netherdock menoleh ke Sioyan dan rubah guntur lalu berkata, sekarang misi saya telah selesai. Mungkin saya akan masih di sini hingga akhir hidup saya, ucap Netherdock. Rubah guntur lalu berkata, mengapa Anda tidak mengikuti kami? Kita bisa bergandengan tangan untuk membalaskan dendam tuan kita terhadap aliansi abadi, ucap rubah guntur. Sioyan lalu berkata kepada Netherdock, saya sangat senang jika Anda bersedia bergabung dengan kami dan mengikuti kami. Kita akan berusaha keras untuk menjadi kuat dan menghancurkan aliansi abadi. Bukankah itu tujuan Anda, ucap Sioyan tersenyum, saat mendengar kata-kata rubah guntur dan Sioyan. Netherdock terdiam untuk waktu yang lama. Setelah itu Netherdock melihat ke arah Sioyan dan berkata, baiklah, saya akan mengikuti Anda dan bergandengan tangan untuk melawan aliansi abadi, ucap Netherdock. Di masa depan hubungan antara kita adalah rekan yang memiliki musuh yang sama. Kita dapat membantu satu sama lain saat menghadapi lawan-lawan kita, ucap Sioyan. Netherdock mengangguk dengan kata-kata yang diucapkan oleh Sioyan. Segera Netherdock berubah menjadi ukuran kecil dan memasuki bahtera tabut. Keberanian Sioyan sudah membuat Netherdock membuka mata. Dengan kekuatannya dia bahkan berani memprovokasi CCE dari kuil 10.000 iblis. Keberanian seperti ini tidak mungkin dimiliki oleh orang yang biasa-biasa saja. Setelah semuanya menaiki bahtera tabut, mereka meninggalkan reruntuhan dengan cepat. Di ujung lubang hitam yang jauh sebuah bintang besar terlihat bersinar terang. Bintang ini diselimuti lapisan awan dan kabut berwarna-warni. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir. Tunggu episode selanjutnya. Sampai jumpa.